Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi persiapan khotbah kita pada minggu ini, mari kita meminta Tuhan menyertai kita, memberikan kemampuan kepada kita, memampukan kita untuk mengerti firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Jikalau kami bersama-sama dengan hamba-Mu, boleh bersama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kami untuk dipakai Tuhan, menyampaikan firman-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan mampukan kami hari ini untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh-Mu yang memampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu, terlebih-lebih menyampaikan firman-Mu kepada setiap anak-anak-Mu di dalam pelayanan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada minggu Advent yang keempat ini diambil dari Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Berkata demikian bagi kita semua. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini kita akan selalu melihat tanda untuk mengingatkan kita harus melakukan sesuatu. Jika kita mengabaikan pertanda tersebut tanpa melakukan apa-apa, kita akan rugi. Misalnya saja, jika hari berawan, maka kita harus mempersiapkan payung. Kalau tidak, ketika hujan, kita akan basah kehujanan. Karena itu, ketika ada pertanda muncul, kita harus berpikir bagaimana kita meresponinya. Saudara-saudari yang terkasih, tema Natal selalu diarahkan kepada perkataan Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ini jugalah yang menjadi tema kita hari ini. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah Immanuel yang diceritakan dalam perikop ini dimaksudkan untuk Mesias atau sebagai nubuatan Nabi Yesaya? Jika kita baca khusus dalam perikop ini, maka keadaan sebenarnya adalah tentang Raja Ahaz yang menolak suatu tanda dari Tuhan. Raja Ahaz menolak untuk bergantung kepada Tuhan dalam peperangan, sebab ia lebih percaya kepada banyaknya tentara Asyur untuk melawan Aram dan Israel Utara. Tugas Yesaya pada waktu itu adalah menasehati Raja Ahaz supaya ia
sungguh percaya kepada Tuhan Allah saja. Jangan bersandar kepada sekutunya. Dan setelah ternyata dia gagal dalam usaha tersebut, kemudian Yesaya menubuatkan penghukuman dan penghancuran bagi Yehuda. Sekaligus dia menubuatkan kedatangan raja yang sempurna yang disebut dengan Immanuel. Di Yehuda, pemberontakan direncanakan oleh bangsa-bangsa sekitar Yesaya, mengingatkan Raja Ahaz agar tidak terlibat dalam gerakan itu. Secara khusus, jangan sekali-sekali bersandar kepada Mesir. Raja Ahaz yang telah meminta bantuan dan perlindungan Asyur menyatakan kesetiaannya terhadap Raja Asyur sepanjang hidupnya. Salah satu konsekuensinya, ia dipaksa untuk membawa praktek agama Asyur ke dalam bait Allah di Yerusalem. Yesaya memahami apa yang benar bagi Yehuda terkait dengan kehidupan keadilan sosial dalam negerinya tidak sama dengan bangsa-bangsa asing. Ahaz memutuskan untuk bergabung dengan Asiria dan mengabaikan peringatan Nabi Yesaya yang digambarkan dengan 3 nama anaknya. Peringatan Nabi Yesaya yang ironis dan radikal harus dipahami secara simbolik yang memiliki 2 arti, yaitu sebagai peringatan kehancuran dan juga sebagai janji Allah. Pesan Yesaya yang digambarkan melalui anaknya secara simbolik itu sesungguhnya akan mendatangkan kehancuran, sebab para pemimpinnya hanya mengandalkan rencana kemanusiaan saja dan lari dari Yahweh sebagai penguasa dunia ini. Ayat ini dimulai dengan perkataan, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Maksud dari perkataan ini adalah untuk meyakinkan dan menobatkan keturunan Daud dengan menawarkan kepadanya suatu tanda dari Tuhan Allah. Hal ini menjadi tawaran yang sangat luas kepada Ahaz. Namun ia menolak secara munafik dengan mengatakan bahwa ia tidak mau dicapai Tuhan. Ahaz tetap mengeraskan hati, ia tidak mau mendengarkan dan melihat firman Tuhan. Nama dari Allah itu adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Inilah pesan dan berita sentral dari nubuatan Nabi Yesaya kepada suatu bangsa yang tidak setia kepada Tuhan. Hubungan dengan apa yang telah diberitakan sebelumnya, penyertaan Tuhan di tengah-tengah umatnya pada satu pihak bisa berarti hukum atas kemurtatan bangsanya, tetapi lebih penting berarti sebuah kelepasan, sebuah keselamatan bagi sisa-sisa Israel. Dan juga pada ayat 15-16 dijelaskan bahwa anak itu akan dibesarkan dan makan dadih dan madu. Ini adalah makanan yang lezat yang dinikmati oleh para nenek moyang mereka pada zaman penggembaraan. Akan dibesarkan sesuai dengan tradisi kuno Yahwisme. Oleh karenanya, anak itu kelak akan membuka jalan baru dan memulai hidup umat yang baru berdasarkan Immanuel itu, yang tahu menolak hal yang jahat dan memilih hal yang baik. Anak Immanuel itu akan dibesarkan pada zaman yang sukar dan kacau, serta tegang menghadapi ancaman dari Syria dan Efraim. Setelah anak itu mulai sadar untuk memilih apa yang disukainya, maka kedua musuh Yehuda itu akan dikalahkan oleh Asyur dan tanah mereka ditinggalkan tetap kosong. Ini berarti suatu zaman yang lebih sukar dan lebih parah lagi di bawah kekuatan Asyur. Perhitungan politis Ahaz akan terbukti salah sama sekali. Asyur bukanlah penolong, melainkan Asyur adalah musuh yang lebih bengis lagi. Walaupun demikian, tanda Immanuel ini memberi suatu pengharapan yang baru
dalam perspektif sejarah keselamatan yang lebih mantap daripada timbangan Ahaz tersebut. Dan dengan melihat hal ini, maka makna dari tanda Immanuel itu adalah untuk meneguhkan, untuk menggenapi janji-janji peringatan Tuhan, untuk menghakimi Raja Ahaz, untuk tanda pemberi hidup baru dan penghiburan, serta menampilkan sebuah perbedaan dari kepemimpinan Raja Ahaz dengan Raja Damai yang dinantikan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketidakpercayaan merupakan sebuah kemunafikan yang dibangun oleh Raja Ahaz. Dengan kata lain, dia takut dengan bangsa lain yang akan menyerang bangsanya. Dia tidak mau mendengar perkataan Allah dan dia tidak mau menerima sebuah tanda dari Allah. Walaupun Ahaz menolak untuk meminta tanda dari Tuhan, Tuhan tetap menyatakan tanda tersebut. Dan inti dari tanda itu bukan pada wanita yang mengandung, tetapi pada kehadiran anak yang diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Namun Allah tetap memberikan tanda itu kepada Ahaz agar dia tetap mengetahui bahwa Allah mengikat janji-janjinya kepada umat Israel. Raja bergantung terhadap pemikirannya dan bergantung kepada bangsa Asyur. Hal ini membuat bangsa Israel semakin terhimpit dalam keagamaan dan ketidakadilan sosial yang merebak di kalangan bangsa itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, takut menghadapi ancaman dari luar mengakibatkan Raja Ahaz meminta bantuan terhadap bangsa Asyur. Hal ini menjadi sebuah kesalahan besar yang telah dibuat oleh Raja Ahaz. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, pada ayat yang keempat ini, baiklah kita hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun begitu banyaknya tantangan dalam kehidupan kita, dan kita jangan mengandalkan pemikiran kita, kekuatan kita, manusia, backing, dan lain sebagainya yang memiliki kuasa di dunia ini. Sebagai jaminan bahwa nubuatan Nabi Yesaya menjadi pembahasan perikop ini akan muncul dalam kitab Injil Matius 1 ayat 23 yang menyatakan bahwa tanda Immanuel itu selalu beserta dengan kita. Walaupun apa dan bagaimana kehidupan kita saat ini yang penuh dengan rasa takut, tapi kita tetap patuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pada Advent yang keempat ini, marilah tanda itu sudah kita lihat, tanda itu sudah kita dengar, itu sudah kita saksikan. Responlah tanda itu seperti kita merespon mendung, artinya hujan akan datang. Kita merespon Natal seperti merespon Tuhan akan datang untuk yang kedua kali. Kemenangan akan segera ada. Allah akan segera bersama-sama dengan kita. Biarlah teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, kita sungguh-sungguh meresponinya dengan menguduskan kehidupan kita dan sungguh-sungguh boleh menghadapkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang luar biasa yang kami dengar hari ini. Biarlah hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menyampaikan firman-Mu. Terlebih dahulu, firman-Mu ini mengubahkan hati kami, hidup kami, dan segala hal dalam kehidupan kami. Dan sungguh-sungguh kami boleh dipakai untuk bersiap menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.